Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan bersemangat. Bertemu lagi dengan saya Khalifatur Rofiah di video pembelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa membaca doa sebelum belajar dan siapkan buku serta pulpen. Silahkan kalian buka buku LKS kalian di halaman 51 sampai halaman 58. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ukuran letak data, yaitu tentang kuartil, desil, dan juga persentil pada data tunggal dan data berkelompok. Ini sangat mudah ya menentukan kuartil, desil, persentil ini. Kenapa? Karena perhitungannya sangat mirip dengan menghitung median. Nah, lalu di sini yang pertama kita menentukan kuartil, belajar menentukan kuartil. Nah, di sini kuartil adalah yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, pertama untuk menentukan kuartil pada data tunggal, kita menggunakan rumus ini. Coba kalian perhatikan contoh soal. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas dari setiap data berikut 15, 6, 21, 4, 12, 24, dan 9. Yang pertama kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita tentukan banyak datanya adalah 7. Kita masukkanlah ke dalam rumus ini. Ini sama saja ya dengan maksudnya dengan rumus ini. Hanya saja di sini ada tambahan X-nya. Maksud X di sini adalah data ke-nya. Jadi X 1/4, N-nya kita masukkan 7. 7 tambah 1, 8. 8 bagi 4, 2. X kedua, maksudnya adalah data kedua. Data ke-1, data kedua adalah 6. Nah, jadi jawabannya di sini adalah 6. Untuk kuartil 2 dan kuartil 3 ini sama saja ya, tinggal kita ganti saja. I-nya menjadi 2 dan I-nya menjadi 1. Ini sudah dikecilkan ya, padahal ini 2 juga awalnya. 2/4 juga, tapi dikecilkan, makanya jadi 1/2. Paham? Selanjutnya kita belajar menentukan kuartil pada data berkelompok menggunakan rumus berikut ini. Nah, silahkan baca keterangannya ya. Nah, lalu di sini contoh soal. Dari data berikut tentukanlah kuartil 1. Nah, pertama kita menentukan frekuensi kumulatifnya. Masih ingat kan? Ini 4. 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, pertama kita kemudian tentukan letak kelas kuartil. Nah, menentukan letak kelas kuartil ini Q1 I/4 dikali N. I-nya kita ganti 1. Kenapa? Karena di sini kuartil 1. Jika kuartil 2 kita ganti 2. Jika kuartil 3 kita ganti 3. Nah, di sini kita perolehlah 40 bagi 4 adalah 10. Di mana data ke-10? Data ke-10 berada di kelas yang ketiga. Nah, masukkanlah, kita cari tepi bawahnya. Mencari tepi bawah kan batas bawah dikurang 0,5. 130 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 129,5. FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Sebelum kelasnya kan frekuensi kumulatifnya 7. Jadi kita masukkan sini 7. F-nya 10. P-nya 130 sampai 134 ada berapa? Ada 5. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. TB-nya 129,5 seperempat kali N-nya sudah kita hitung kan tadi. Nah, ini, tinggal kita masukkan saja 10 dikurang FK-nya 7, P-nya 5, F-nya 10. 3 kali 5, 15 dibagi 10, 1,5. 1,5 tambah 129,5 hasilnya adalah 131. Nolnya boleh saja dihilangkan. Nah, paham? Selanjutnya kita akan membahas tentang desil. Desil ini membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Oleh sebab itulah di bawahnya ini 10. Nah, coba kalian perhatikan contohnya. Tentukan desil ke-7 dari data berikut. Pertama sama dengan kuartil, kita urutkan juga dari yang terkecil sampai yang terbesar. Masukkan ke rumus, karena D7 jadi I-nya kita ganti dengan 7. Nah, N-nya banyak datanya 16, masukkan 16. 16 tambah 1
17 kali 7 bagi 10, 11,9. Di sini 11,9 di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 di sini. Nah, 11,9 ini kan berarti lewat dari 11, berarti berada di tengah-tengah 11 dan 12. Makanya di sini karena lewat, jadi 11,9-nya sini X 11 ditambah sisanya masih ada kan dari 11,9, jadi kita masukkan 0,9. Karena berada di antara 12 dan 11, data ke 12 dan data ke 11, jadi X 12 dikurang X 11. X 12-nya kita masukkan berapa? 8, masukkanlah 8 di sini. X 11-nya berapa? 7, masukkanlah 7 di sini. 8 dikurang 7, 1. 1 dikali 0,9, 0,9. 0,9 ditambah 7, 7,9. Jadi hasilnya adalah 7,9. Selanjutnya, kita akan belajar menghitung desil pada data berkelompok. Untuk menentukan desil pada data berkelompok, kita menggunakan rumus yang berikut ini. Nah, contoh dari data berikut ini, tentukanlah D6-nya. Nah, coba. Ini sama ya dengan kuartil tadi, kita tentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Letak desil D6, I-nya kan D6, jadi I-nya kita ganti dengan 6. Nah, memperoleh 18. 18 ini data ke-18 terletak di mana? Terletak di kelas yang keempat, yaitu 20 sampai 22. Kita cari 20 kurang 0,5, hasilnya adalah 19,5. FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelasnya adalah 14. Kita masukkanlah 14 di sini. F-nya 5, frekuensinya ini 5. P-nya 3, 20, 21, 22 ada 3. Nah, D6 TB 19,5 ditambah P-nya 3, 1/10 kali N, ya ini tadi sudah kita hitung, masukkan saja langsung 18 dikurang 14 dibagi 5. Jadi 12,5, 12 dibagi 5, maksud saya 12 dibagi 5 adalah 2,4, tinggal kita jumlahkan 21,9. Nah, untuk menghitung persentil, ini sama dengan desil ya, tinggal ganti saja bawahnya ini jadi 100. Sama juga pada data berkelompoknya, tinggal ganti saja pembagi bawahnya ini menjadi 100. Nah, ini penyelesaiannya ya. Nah, mohon maaf ya karena agak cepat saya menjelaskan, karena supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Nah, untuk tugas ini silahkan kalian kerjakan, silahkan kalian screenshot. Nah, tugasnya dikumpulkan waktunya seminggu setelah kalian menonton video ini. Seperti biasa, CP ke WA saya. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas kalian. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila selama saya membagikan video yang kalian tonton mungkin ada kesalahan. Semoga ada manfaatnya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.